Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya nak? Semoga anak-anak ibu dan keluarga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak ibu, kita lanjutkan lagi pembelajaran tematik kita hari ini. Masih tema 6, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah anak-anak ibu bisa membuka bukunya halaman 89, pembelajaran 5. Nah lihat, perhatikan gambar berikut dan dengarkan yang ibu bacakan. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar. Listrik untuk penerangan. Listrik untuk menyediakan air, dan juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Nah, berarti nak, kita sangat memerlukan listrik. Nah, ingat ya, berarti listrik itu sangat kita perlukan untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam belajar. Ketika di kelas, kita menggunakan apa? Ya, ada AC dan juga kipas angin. Nah, itu adalah contoh listrik yang kita gunakan untuk belajar. Lanjut, setiap bulan sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan. Matikan keran air setelah digunakan. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Nah, perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai oleh Allah. Allah menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Allah menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Kenapa? Ingat, pemborosan itu sama dengan melakukan mubazir, membuang-buang, menyia-nyiakan. Tidak kita gunakan, tapi kita hidupkan. Boleh apa tidak seperti itu, nak? Tidak, tidak boleh. Ingat, kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus menghemat. Tidak boleh mubazir, memanfaatkan apapun itu, terutama energi listrik. Seperti lampu, kipas angin, AC, ataupun air keran tadi ya nak. Kalau tidak kita gunakan, harus kita matikan dan kita gunakan seperlunya saja. Kalau tidak kita butuh, tidak usah dihidupkan ya nak. Kemudian sebagai warga sekolah yang baik, kalian memiliki kewajiban untuk menggunakan energi dengan baik. Berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik. Nah, dilihat. Berilah tanda centang untuk gambar yang sesuai. Berilah tanda silang untuk gambar yang tidak sesuai. Lihat yang pertama. Nah, sedang ngapain itu? Sedang membuang-buang air. Boleh membuang-buang air, nak? Tidak, tidak boleh. Berarti jawabannya disilang. Kemudian gambar yang di sampingnya, mematikan keran air saat tidak diperlukan. Bagaimana? Centang. Lanjut nomor 2.
Lihat, ada Joni dan temannya sedang membersihkan kaca jendela. Nah, bagaimana itu, Nak? Centang atau silang? Ya, dicentang ya. Karena perbuatan mereka bagus, sedang membersihkan jendela kelas. Kemudian yang di sampingnya, lihat, kipas angin hidup. Tidak ada orang di dalam kelas. Nah, itu apa jawabannya? Ya, jelas kita silang. Lanjut nomor 3, mencoret-coret papan tulis. Boleh mencoret-coret papan tulis? Ya, sudah jelas jawabannya silang. Kemudian yang di sebelahnya, menyiram tanaman. Nah, tapi airnya tumpah-tumpah. Sebaiknya tidak boleh seperti itu ya, Nak. Kita boleh menyiram tanaman, tetapi air di dalam selangnya atau air kerannya kita kecilkan saja. Kita gunakan seperlunya. Kalau bisa pakai gayung juga tidak apa-apa, tidak harus pakai selang ya. Berarti jawabannya apa itu? Disilang. Nah, perhatikan halaman 94. Setiap hari kita menggunakan energi. Tanpa energi, manusia tidak dapat melakukan aktivitas. Semakin lama aktivitas dilakukan, maka semakin besar energi yang kita gunakan. Nah, perhatikan tabel di bawah ini. Hitunglah lama waktu pada kegiatan berikut. Tentukan satuan waktu yang sesuai. Lihat. Nah, ada kegiatan, kemudian mulai, selesai, dan lamanya. Yang pertama, menyiapkan sarapan. Mulai pukul 5:45, kemudian selesai pukul 6:15. Nah, anak-anak Ibu, perhatikan di sini kita kurangi dari waktu selesainya. Nah, pukul berapa waktu selesainya? Kita kurangin dengan kapan mulainya. Berarti selesai dikurang waktu mulainya. Lihat, kapan selesainya menyiapkan sarapan? Pukul 6:15. Kemudian kita kurangi waktu mulainya pukul 5:45. Nah, 5 dikurang 5, 0. 7 dikurang 4, 3. 5 dikurang 5, 0. Berarti berapa lamanya? 30 menit. Kemudian lanjut soal kedua, perjalanan ke sekolah. Lihat, kapan selesainya? Pukul 6:45. Kapan mulainya? Pukul 6:20. Kita kurangin, 5 dikurang 0, 5. 4 dikurang 2, 2. Kemudian 6 dikurang 6, 0. Dan 0 dikurang 0, tetap 0. Nah, berarti waktunya 25 menit lamanya ya. Soal selanjutnya, kursus bahasa Inggris. Mulai pukul 15:30, selesai pukul 17. Nah, kalau 17 kita kurangi 15 bisa, tapi 0 dikurang 3 tidak bisa ya, Nak. Jadi kita buat 17.00 ini menjadi 16.60. Ya, 60 itu 1 jam. Berarti sama dengan dia 17.00. Tetap ya nilainya sama. Supaya mudah kita hitung atau kita kurangi, 17.00 kita rubah menjadi 16.60. Nah, kalau seperti itu sudah bisa kita rubah atau kita kurangi ya, Nak. Bisa kita hitung. Nah, lihat. Kalau seperti ini sudah bisa kita kurangi ya. 0 dikurang 0, 0. 6 dikurang 3, 3. 6 dikurang 5, 1. 1 dikurang 1, 0. Jadi lamanya kursus bahasa Inggris ini 1 jam 30 menit. Lanjut soal selanjutnya, mengerjakan PR.
mulai pukul 19.30, selesai pukul 21.00. Nah, sama seperti soal sebelumnya, supaya mudah kita menghitungnya atau mengurangkannya, kita rubah 21.00 menjadi 20/60. Nah, kalau sudah seperti ini, mudah kita kurangkan ya nak. 0 dikurang 0, 0. 6 dikurang 3, 3. 0 dikurang 9, 1. 2 dikurang 1, 0. Nah, itu 0 dikurang 9 tadi tidak bisa. Jadi kita pinjam satu angka di depannya. Jadi 10 dikurang 9. 10 dikurang 9 berapa? 1. Nah, angka 2-nya tadi Bu sudah kita pinjam. Jadi tinggal 1. 1 dikurang 1, 0. Jadi lamanya mengerjakan PR 1:30 menit. Lanjut soal terakhir, istirahat malam. Mulai pukul 21.30, selesai pukul 5.00. Nah, di sini 21.30 ini kita hitung sampai pukul 24.00. Nah, coba 24.00 tadi tidak bisa ya kita kurangi dengan 21.30. Kenapa? Supaya mudah kita menghitungnya, 24.00 kita rubah menjadi 23/60. Nah, kalau sudah begini tinggal kita kurangi. 0 dikurang 0, 0. 6 dikurang 3, 3. 3 dikurang 1, 2. 2 dikurang 2, 0. Nah, ini waktunya baru kita hitung sampai pukul 24.00. Nah, berarti lamanya dari pukul 21.30 sampai 24.00 ada 2 jam lebih 30 menit. Nah, kita tambahkan dengan 5 jam ya. Karena tadi kita selesainya pukul 5. Jadi tinggal kita tambah 5 jam. Berarti 30 turun 2 ditambah 5, 7. Berarti istirahat malam selesai pukul 5.00, mulainya pukul 21.30. Nah, itu lamanya adalah 7 jam 30 menit. Mengerti ya, Nak? Tadi kita hitung dulu dari jam 21.30 sampai ke 24.00 ya, sampai pukul 12 malam atau 24.00. Kemudian baru kita jumlahkan dengan pukul 5.00. Dapatlah hasilnya 7 jam 30 menit. Nah, itu tadi lamanya istirahat malam 7 jam 30 menit. Lanjut pembelajaran 6, halaman 96. Perhatikan, Ibu bacakan, anak-anak Ibu dengarkan ya. Kalian sudah mempelajari bahwa perubahan energi selalu terjadi kapanpun dan dimanapun. Seringkali kita tidak menyadari terjadinya perubahan energi. Contohnya, ketika menonton televisi, kalian tidak menyadari bahwa telah terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energi lainnya yang sering tidak disadari, misalnya saat buah jatuh. Saat buah jatuh juga terjadi perubahan energi. Perubahan tersebut energi gerak menjadi energi bunyi. Perubahan energi adalah peristiwa yang setiap saat dapat diamati. Nah, jadi anak-anak Ibu sudah mengerti. Sekarang
kita belajar tentang perubahan energi dari energi listrik menjadi energi cahaya. Apa tadi contohnya? Contohnya televisi. Listrik, sebelum kita menyalakan televisi, awalnya dari energi listrik. Kemudian saat kita hidupkan TV atau televisi, berubah menjadi energi cahaya. Nah, kemudian saat buah jatuh juga terjadi perubahan energi. Apa itu? Perubahan tersebut dari energi gerak menjadi energi bunyi. Buah terjatuh bergerak, kemudian berbunyi. Ya, kemudian apa lagi contohnya? Saat kita menyalakan lampu. Ya, dari energi listrik menjadi energi cahaya. Energi adalah karunia Allah yang sangat besar. Manusia tidak mampu menciptakan energi. Manusia juga tidak mampu memusnahkannya. Manusia hanya mampu mengubah bentuknya. Perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan inilah yang dapat kita manfaatkan. Siapapun berhak memanfaatkan energi yang ada di muka bumi ini. Namun, jika ada hak, maka ada kewajiban yang harus ditunaikan. Contohnya, kita berhak menggunakan listrik, akan tetapi kita juga berkewajiban membayar rekening listrik. Nah, itu dia, alhamdulillah selesai materi kita tentang pembelajaran 5 dan 6 hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat anak-anak Ibu pahami dan mengerti ya nak. Diulang-ulang lagi video Ibu, dibaca lagi bukunya. Kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan lagi dengan Ibu ya. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.